Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anandaku soleh-soleha, selamat bertemu kembali di mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di antaranya ada beberapa sub materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama mengenai makna Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga mengenai arti penting menjaga keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang sudah kalian ketahui, bahwasanya makna Bhinneka Tunggal Ika ialah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya mempunyai tujuan bahwasanya bangsa Indonesia menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Letak wilayah strategis Indonesia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberagaman di Indonesia. Ada beberapa keberagaman di Indonesia, di antaranya ada keberagaman suku, ada keberagaman agama, ada keberagaman ras, dan ada juga keberagaman budaya dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita sebagai warga negara, sebagai siswa, harus mengetahui mengenai keberagaman di Indonesia agar kita bisa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Di antaranya dengan menerapkan atau mengembangkan sikap toleransi. Apa itu sikap toleransi? Sikap toleransi ialah saling menghargai dan saling menghormati dalam perbedaan, sehingga tidak akan terjadi perselisihan, tidak akan terjadi konflik yang disebabkan dari perbedaan itu. Apabila setiap manusia yang ada di muka bumi ini bisa saling menghargai dan saling menghormati, maka akan terciptanya suatu persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi itu inti dari pembelajaran di bab keempat ini, ya. Jadi intinya yang pertama kalian memahami mengenai makna Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian mengetahui keberagaman yang ada di Indonesia, sehingga kalian dapat menjunjung tinggi nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, memahami mengenai arti penting menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Ya, jadi itu anandaku soleh-soleha, inti dari materi pembelajaran di bab keempat ini. Sehingga kalian dapat menerapkan sikap-sikap yang sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Di antaranya kalian dapat menerapkan sikap menghormati, sikap menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Menghormati sesama manusia, baik itu kepada orang tua kalian, kepada teman kalian, ataupun apalagi kepada orang yang lebih tua dari kalian. Saling menghargai, saling menyayangi antar sesama manusia, sehingga tidak akan terjadi perselisihan ataupun terjadi konflik di kehidupan masyarakat. Untuk itu, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, ya. Di antaranya, yang pertama, ya, bagaimana seharusnya sikap kalian mengenai keberagaman yang ada di Indonesia, ya.
bagaimana seharusnya sikap kalian untuk menjaga kerukunan, untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mengembangkan atau menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam pergaulan di lingkungan sekitar kalian maupun di lingkungan sekolah, ya. Bagaimana cara mengembangkan sikap toleransi. Dan yang ketiga, apa yang akan terjadi apabila bangsa Indonesia tidak bisa menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat, ya, jelaskan menurut pendapat kalian masing-masing, ya, mengenai pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, hanya itu. Ada 4 pertanyaan, ya, yang harus kalian jawab. Silahkan ditulis jawabannya di buku tulis kalian masing-masing. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan langsung dijapri ke nomor Ustaz. Baik, anandaku soleh-soleha, selamat mengerjakan tugasnya, ya. Hanya itu untuk pertemuan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.